Halo semua, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal sarana prasarana untuk kelas 12. Bagi kamu yang saat ini kelas 12, silahkan diikuti ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Jayo! Soal 1. Proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan merupakan definisi dari titik-titik sarana dan prasarana. Maka jawabannya adalah A. Perencanaan. 2. Tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana adalah jawabannya A, yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. 3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana prasarana antaranya sebagai berikut. Kecuali jawabannya adalah C, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan kepentingan. 4. Di bawah ini yang termasuk barang tidak habis pakai diantaranya adalah jawabannya E, mesin stensil. 5. Tanah dan bangunan atau gedung termasuk barang? Jawabannya B, barang tidak bergerak. 6. Berikut ini contoh perabot kantor kecuali jawabannya B, keyboard. 7. Berikut ini contoh mesin-mesin kantor kecuali jawabannya C, perforator. 8. Yang termasuk mesin kantor adalah jawabannya A, komputer. 9. Mesin ketik ada berapa jenis? Jawabannya C, sebanyak 3. 10. Komputer dibagi menjadi 2, yaitu perangkat keras dan jawabannya adalah A, yaitu perangkat lunak. 11. Scanner termasuk ke dalam jenis? Jawabannya B, mesin kantor. 12. Cara mengoperasikan mesin fotokopi sebagai berikut. Nah, pada poin A, B, C, D semuanya benar. Maka pilihan yang tepat pada soal nomor 12 adalah E, semua benar. 13. Yang termasuk mesin untuk menggandakan dokumen adalah jawabannya A, mesin fotokopi. 14. Berikut ini yang termasuk barang tidak bergerak adalah jawabannya A, tanah. 15. Lemari termasuk ke dalam jawabannya D, perabotan kantor. 16. Rencana jangka menengah adalah rencana yang berjangka waktu kurang dari jawabannya adalah E, 5 tahun. 17. Tanah dan bangunan termasuk dalam jawabannya D, barang tidak bergerak dan tidak habis pakai. 18. Nama lain dari pengadaan barang adalah procurement. Jawabannya adalah B. 19. Yang dimaksud barang habis pakai yaitu jawabannya C, barang yang pemakaiannya kurang dari jangka waktu 1 tahun. 20. Berikut yang termasuk barang habis pakai adalah jawabannya E, isolasi perangko dan ballpoint. Next, 21. Yang termasuk mesin komunikasi antara lain yaitu jawabannya C, telepon. 22. Yang bukan termasuk perabot kantor adalah jawabannya D, foto presiden. Baik, nomor 23. Berikut yang bukan cara melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah jawabannya E, membangun yang lama. 24. Jika persediaan barang di gedung habis, siapakah yang melakukan pembelian? Jawabannya adalah D, bagian logistik. 25. Dalam prosedur pengadaan barang berupa tanah, apa yang perlu disurvei terlebih dahulu? Maka jawabannya adalah A, lokasi tanah. 26.
Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana tahunan adalah prosedur dari pengadaan barang. Jawabannya B, barang tidak habis pakai. 27. Salah satu tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah, jawabannya B, agar barang tidak mudah hilang. Baik, 28. Kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai merupakan pengertian dari, jawabannya adalah E, pemeliharaan. Selanjutnya, 29. Yang berhak memeriksa stok barang di gudang adalah, jawabannya A, petugas gudang. 30. Apakah yang dimaksud dengan penyimpanan? Pengertian penyimpanan itu adalah pada poin D, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satuan unit atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor yang berasal dari pembelian. Selanjutnya 31. Yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan berkala, yaitu jawabannya adalah E, petugas khusus yang menangani pemeliharaan barang. 32. Apa saja yang dipergunakan dalam pencatatan barang surplus? Jawabannya ada pada poin A, yaitu buku induk barang inventaris dan buku golongan barang inventaris. 33. Penghapusan barang adalah, yaitu jawabannya pada poin A, meniadakan barang. 34. Kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga negara dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pengertian dari, jawabannya B, penghapusan. 35. Manakah yang termasuk dari tujuan inventarisasi? Jawabannya adalah D, agar peralatan tidak mudah hilang. 36. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor yang berasal dari instansi lain disebut, jawabannya adalah A, penyimpanan. 37. Kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan dari instansi atau pemegang yang satu ke instansi atau pemegang yang lain disebut dengan, jawabannya adalah A, pendistribusian. 38. Berikut ini yang termasuk langkah-langkah pendistribusian adalah, jawabannya A, penyusunan alokasi. 39. Berikut yang termasuk fungsi dari penyimpanan adalah, jawabannya E, agar barang tidak cepat rusak. 40. Menerima fisik barang dari pabrik atau prinsipal atau distributor sesuai dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi sesuai juga dengan persyaratan penanganan barangnya merupakan pengertian dari, jawabannya C, penerimaan barang. Baik, selanjutnya soal uraian. Ada 5 soal di sini. Nah, untuk latihan silakan kalian kerjakan ya. Thank you. See you next.